Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gua udah ada di BYD Arista BSD. Dan lihat di belakang gua, ini udah ada banyak banget si Lion 7 yang mana baru aja diluncurin di IMS 2025. Dan hari ini gua bakal langsung test drive mobilnya. Kita bakal langsung ajak mereka jalan-jalan lumayan jauh. Media trip kali ini kita ke Bandung ya. Dari BSD kita bakal ke Bandung bareng sama 10 kurang lebih nih, 10 unit BYD si Lion 7. Dan kali ini semua line up-nya adalah yang varian performance. Ketahuan dari mana? Tentu aja ketahuan dari velgnya ya. Jadi bedanya kurang lebih tuh hanya di bagian velg sebenarnya Sobat Setir. Nah, yang performance ini velgnya dia di ring 20 pakai Michelin Pilot Sport EV, ban khusus mobil listrik. Secara desain sebenarnya sama kayak yang tipe satunya lagi yang premium, tapi memang lebih gede aja nih untuk yang performance, dan kalipernya warna merah. Jadi kalipernya juga lebih gede ya. Karena dia juga sebenarnya kan yang all wheel drive nih, lebih kencang. 0 ke 100 di 4,5 detik. Gimana keseruannya di bawah jarak jauh mobilnya ini? Apakah senyaman BYD Seal atau bahkan lebih nyaman atau bagaimana? Ya, ikutin aja keseruannya. Yuk kita berangkat. Let's go. Oke, kita udah mau siap-siap jalan nih Sobat Setir. Dan kita bakal ulas dulu nih terkait baterainya. Jadi baterainya udah pakai yang teknologinya BYD, tentunya Blade baterai, dimana diklaimkan itu salah satu baterai yang paling aman ya. Udah ditusuk juga dia nggak meledak dan nggak ada percikan apinya. Dan kapasitas baterainya untuk BYD Lion 7 ini ada di 82,5 kWh. Sama mau yang tipe premium ataupun yang performance. Cuma yang bedain karena performance punya dual motor, range-nya jadinya agak sedikit lebih berkurang. Kurang lebih secara NEDC itu di 542 km. Yang mana kalau trip kita kali ini dari BSD sampai ke Bandung paling jauh ya 200 kiloan lah Sobat Setir. Jadi di atas kertas sebenarnya dengan range segitu udah lebih dari cukup. Bisa PP gitu ya. Dan kalau kita lihat nih ya, sekarang semua unitnya udah di fullin baterainya. Nah, kalau kita lihat di sini dia sekarang kondisi baterainya di 100% dan range-nya ada di 508 km. Gak sabar ya. Pengen ngerasain jambakannya, pengen ngerasain suspensinya, teknologinya. Karena mobil ini gue bisa bilang harusnya secara spesifikasi, secara bentuk itu dihadirkan emang lebih cocok buat di pasar Indonesia. Yuk langsung aja kita jalan. Let's go. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Yap, sekarang gue udah di balik kemudi dan perjalanan sebenarnya udah setengah jalan nih Sobat Setir. Jadi tadi Santo duluan nih nyetir dari Kendara. Kita emang gak ngelewatin MBZ nih, tapi kita ngelewatin tol baru Limo, yang mana jalannya tuh masih pakai beton dan masih banyak patahan-patahan kasarnya. Di situ kita bisa langsung ngerasain gimana bantingannya dari si Lion 7 ini. Dan ternyata mengejutkan sekali, bisa dibilang karakter bantingan dari BYD Lion 7 ini benar-benar yang paling pas nih, yang paling cocok buat di Indonesia. Nggak terlalu empuk, nyaman, dan dia nggak mental-mentul gitu. Jadi kalau bisa dibilang juga rata-rata semuanya nih yang lagi bareng sama gua di mobil ini, ada Bang Opot, ada Bang Eja, ada Ray juga, semua bilang ini yang paling enak karakter bantingannya. Jadi kalian harus cobain sendiri. Satu hal yang paling bisa langsung berasa gitu ya, kalau naik si Lion 7 ini beda dari varian-varian BYD yang lain. Kalau yang lain mungkin karakternya masih agak terlalu empuk jadi ngayun. Kalau yang ini pas, racikannya mantep banget. Jadi nyaman buat jarak jauh. Nah, selanjutnya juga kita mau ngebahas terkait ADAS-nya. Yap, mobil ini udah dilengkapin sama ADAS yang lengkap Sobat Setir dan canggih juga. Kita ngaktifinnya gampang banget. Tinggal pencet aja satu tombol di sini udah meliputi untuk intelligent cruise control,
sama dia ada line followingnya juga, jadi praktis banget. Kita pencet sekali, udah langsung ngelok kayak gini. Kita tinggal tambahin mau speednya di berapa, ngegas ngerem sendiri, dan setirnya juga dia menyesuaikan sendiri. Dan yang paling penting dari sebuah ADAS adalah bukan dia hanya ada aja nih, tapi bisa dipakai atau enggak. Yap, di mobil ini ADAS-nya halus. Gue udah tes dari tadi, ngegas ngeremnya itu halus. Dia nggak yang bikin kaget pas dia ngegas kosong. Ngerem juga nggak bikin kaget, ngeremnya bisa halus. Dan juga untuk line followingnya dia bisa ngejaga si mobilnya nih. Sekarang kalau marka jalannya jelas, tentu dia juga bisa ngejaga mobil tetap di tengah dan nggak terlalu kiri kanan gitu. Pokoknya enak, pede gitu. Jadi gua juga sebagai pengemudinya bisa percaya nih sama si mobilnya. Kan ada juga tuh yang terlalu kiri terlalu kanan, kitanya takut sendiri, jadi nggak kepake tuh fungsinya. Kalau yang ini bisa dipakai gitu. Mantep banget nih Sobat Setir. Dan yang gak kalah penting juga, tadi sepanjang perjalanan tuh sempat hujan gede. Dan tadi dibuka, masih belum panas. Dibuka untuk panoramik atasnya. Enaknya juga udah pakai ini ya. Jadi dia tutup bukanya praktis nih. Gak kayak BYD Seal yang harus kita rakit dulu gitu ya. Yang ini udah lebih praktis. Dan mobil ini untuk kekedapan kabinnya juga bisa dibilang oke banget. Karena dia juga udah double glass yang bagian depan nih Sobat Setir. Dan di bagian atasnya panoramiknya kan gede juga tuh, 2,1 meter ya. Gede banget sampai ke belakang. Tapi untuk kekedapan kabinnya juga top banget. Jadi meskipun hujan deras tadi, nggak ada rintik-rintik yang kedengeran gitu. Sedangkan untuk road noise memang itu tergantung lagi nih, tergantung dari kondisi jalannya separah apa. Kalau dia nggak gitu yang gerudukan, hening banget mobilnya. Satu hal yang jadi catatan sebenarnya, mungkin kalian akan notice juga kalau lagi nyetir mobil ini adalah visibilitas ke belakang. Jadi kalau ke belakang kacanya itu agak kecil, emang pipih karena dia kan landai ya di bagian belakangnya. Tapi untungnya lagi mobil ini tuh punya banyak kamera di sekeliling mobil. Jadi kalau kita pasang sen ke kiri pun dia langsung nyala nih di sebelah sini. Jadi dia ada kamera yang ngebantu buat kita ngelihat blind spotnya ya. Tuh, ada kamera 360-nya juga yang kualitasnya oke banget. Dan yang gue suka juga karena interface-nya ini udah di-update lagi, dia bisa kita minimize. Nah, jadi nggak ngeganggu kalau lagi ngelihat maps. Pinter banget nih. Gue suka. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutin perjalanan lagi. Masih lumayan jauh, karena kita tadi pas berangkat kan baterainya di 540 kilo, sekarang di 319 km. Sekarang kondisi baterainya di 59% dan kita udah menempuh jarak di 314 km. Gitu. Oke, lanjut lagi. Oke Sobat Setir, jadi setelah kita berjalan 332 km dari BSD, sekarang kami sudah sampai di pemberhentian selanjutnya untuk makan siang. Namanya tempatnya Raja Rasa. Ya, Sundanis sama seafood gitu Sobat Setir. Kita bakal isi bensin dulu, mobilnya sih nggak perlu diisi karena masih sisa di 51%. Habis ini kita mau nyobain performanya dan juga handlingnya. Wah, seru banget. Oke Sobat Setir semua, kali ini masuk ke sesi selanjutnya. Kami sudah sampai di hanggar ya. Ya, ini di belakang ada garasinya pesawat. Dan di sebelah sini, ini ada lapangan pacu ya buat pesawat. Ini pesawatnya nih Sobat Setir. Di depan gue juga ada pesawatnya nih. Di sebelah sini kita bisa lihat udah ada kon gitu ya di landasan pacu pesawat. Yang nantinya kami semua akan diajak untuk mencoba akselerasi atau kemampuan dari BYD Sea Lion 7 ini, gimana performanya, handlingnya, karena kan bisa dibilang juga ini bukan mobil sembarangan ya. Untuk angka akselerasi 0 ke 100-nya bisa di 4,5 detik, itu kencang banget Sobat Setir. Dan juga mobil ini udah dilengkapi sama teknologi frekuensi selective damping, yang mana itu bisa membuat mobil ini tuh pintar ya, bisa ngebaca kondisi jalanan Sobat Setir. Makanya tadi pas di jalanan tuh enak banget mobilnya, bisa ngebaca kondisinya. Terus juga dia udah dilengkapi sama iTech atau Intelligent Torque Adaptive Control.
Jadi dia bisa ngebagi nih antara setiap bannya ini, torsinya tuh bisa dibagi. Jadi mobilnya bisa tetap terkendali. Asik banget ya, keren banget nih Sobat Setir. Udah gak sabar, langsung aja ikutin gua, kita tes gimana akselerasi dan performa handlingnya ya dari BYD Lion 7 ini. Let's go. Oke Sobat Setir, kali ini gue udah di balik kemudi dan kita mau cobain untuk performanya ya. Kalau tadi di jalanan udah enak banget, suspensinya nyaman, nggak bikin mual. Gimana kalau kita bawa agak memacu adrenalin nih? Kita masukin modenya dulu. Dia modenya ada Eco, Normal, Sport, dan Snowland. Kita masuk Sport dong. Terus juga steeringnya juga dia sebenarnya ada modenya juga nih. Oke, kita putar balik dulu. Masuk ke sini ya. Sebelah situ ya. Sip. Nah, kita mau coba ini yang performance, dia kan klaimnya 0 ke 100 di 4,5 detik. Tenaganya ada di 530 PS. Torsinya 690 Nm. Oke, kita coba ini lurus. Kalau sudah siap, saya akan hitung 3, 2, 1. Tapi sebelumnya langsung di kick down boleh ya. Oke. Nanti di depan situ ada marshal akan mengibarkan bendera warna kuning. Intinya untuk melakukan pengereman untuk menurunkan akselerasi. Oke. Di situ nanti di depan itu kita akan muter balik, tikungan U-turn, langsung masuk ke gawang, ke gawang, ke gawang. Oke. Kita coba ya. Siap. 3, 2, 1, go. Wah, jebakannya gokil. Wah. Oke, muter ini U-turn kiri kanan kanan. Yes, good. Oke. Masuk tengah-tengah. Kanan dulu ya. Iya. Oke. Sambil digas nggak apa-apa. Belok ke kiri lagi, belok ke kanan, zigzag. Oh ini. Lurus aja terus, lurus. Oke. Ya, putar U-turn ke kiri. Wah, buat handlingnya Masuk sih kanan mantep lagi, ya. Kanan lagi. Ke kiri. Oke. Baik, terus pas, terus, stop. Oke, nice. Oke. Ya secara handling mobilnya bikin pede karena dia juga penggeraknya kan all wheel drive ya. Jadi mantap banget nih. Asik. Gentakannya emang gokil nih. Wah, seru banget Sobat Setir. Jadi terbukti ya buat diajak kita mau harian asik, kita mau ya lumayan berakselerasi juga mobilnya asik dan terkendali, itu yang penting. Jadi emang pembagian torsi juga dia buat adaptasi si suspensinya emang pinter nih Sobat Setir. Asik. Yap, kali ini gue udah di row keduanya dari BYD Lion 7. Yang mana ini jadi salah satu kelebihannya ya. Kalau Seal dia kan bentuknya sedan, kalau ini SUV. Jadi kayak gini nih, posisi duduknya bisa lebih relax, bisa lebih spacious. Karena buat headroomnya juga meskipun dia sama, ada panoramiknya yang gede sampai ke belakang gini. Tapi buat headroomnya aman banget, gue masih bisa dapet 7 hingga 6 jari. Dan dia juga posisi duduknya jadi bisa direbahin nih Sobat Setir. Jadi dia ada beberapa step ya, ini paling tegak, tuh. Jadi makin relax kita buat perjalanan jauh. Emang SUV itu bentuknya lebih cocok lagi. Lalu juga buat legroomnya dia masih enak. Ini Ray di depan lagi nyetir dan gue masih bisa dapat 10 jarian. Dan kasnya dari mobil listrik dia tetap flat floor. Padahal dual motor loh yang ini. Jadi masih enak ya. Kita sepanjang perjalanan rasanya tuh mobilnya tambah lega gitu. Terus juga beberapa fitur yang ada di belakang seperti ambient light juga hadir di sini, material soft touch hadir di sini, premium sound hadir juga sampai ke belakang, suaranya juga nampol sampai ke belakang Sobat Setir, dan double blower di sebelah situ ada buat ngecas juga HP Type C dan Type A. Jadi masih ada 2 pilihan. Serta juga biar makin relax lagi, udah ada armrest yang lengkap dengan cup holder. Serta juga masih dapat storage lagi yang udah ada bludrunya gini nih, jadi mewah. Perjalanan jadi makin enak lagi. Oke, kita lanjut lagi.
Oke Sobat Setir, jadi itu dia akhir perjalanan kami bersama dengan BYD Indonesia. Kami udah trip ya dari BSD sampai ke Bandung, dan kali ini kami mau siap-siap lagi balik ke BSD Sobat Setir. Dan untuk kesimpulannya gue bisa bilang mobil ini emang bisa diandalkan di segala situasi ya. Mau kita bawa harian santai sendiri enak nyetirnya. Terus juga kalau kita mau ajak keluarga, mobilnya lega buat di belakang juga masih enak banget posisi duduknya. Dan untuk fitur-fitur keselamatannya lengkap banget Sobat Setir, dan kepake, itu yang penting ya. Serta kalau kita mau iseng, kita ajak mobil ini buat berakselerasi, kita tes performanya, mobil ini juga nggak main-main ya untuk performanya, dan handlingnya juga mantep banget nih Sobat Setir. Gimana menurut kalian? Bisa komentar di bawah. Dan untuk varian ini BYD Sea Lion 7 yang performance harganya di 719 juta rupiah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat setir kanan. Jadi kekedapan kabinnya tuh dia udah oke banget Sobat Setir. Bisa dibilang merapat ke Avanza Putih. saya lagi biasa ya, karena untuk akselerasi 0 ke 100 aja bisa di 4,6 detik, 4,5 detik.